Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis SCP pada pemasaran beras di Desa Surabaya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, NIM 190321100042. Langsung saja ke materinya, yaitu komoditas beras di Desa Surabaya, Gresik. Gresik merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Hal ini membuat sektor pertanian sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian Kabupaten Gresik. Sektor pertanian dengan merupakan keunggulan dari Kabupaten Gresik. Salah satunya adalah komoditas padi. Dari data BPS yang saya baca, dari tahun produksi beras pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 233.233.083 ton beras. Beras merupakan bagian bulir dari padi yang telah dipisahkan dari sekam, dan juga beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Gresik. Bukan hanya masyarakat Gresik saja, tetapi melainkan makanan pokok seluruh negara penduduk Indonesia. Kecamatan Benjeng merupakan salah satu contoh kecamatan di Kabupaten Gresik yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian, berada di wilayah selatan Kabupaten Gresik, tepatnya arah barat daya dari Gresik kota, sekitar jarak 28 km. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana struktur pasar beras di Desa Surabaya, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, dan juga bagaimana perilaku pasar beras di Desa Surabaya, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, dan bagaimana kinerja pasar beras di Desa Surabaya, Kecamatan Gresik. Atas dasar rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis, yaitu struktur pasar beras di Desa Surabaya, perilaku pasar beras di Desa Surabaya, dan kinerja pasar beras di Desa Surabaya. Pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis dan non agribisnis. Sebelum itu kita harus mengetahui agribisnis itu apa. Agribisnis merupakan rangkaian kegiatan budidaya di lini on farm di dalam lahan budidaya dan peningkatan nilai tambah komoditas on farm melalui proses pengolahan, pemasaran, dan distribusinya off farm. Secara garis besar, agribisnis terdiri dari 4 subsistem, yaitu yang pertama, subsistem pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana produksi. Yang kedua, subsistem produksi primer atau usaha tani on farm. Yang ketiga, subsistem pengolahan atau agroindustri, dan yang terakhir yaitu subsistem pemasaran. Berikutnya yaitu ada produk non agribisnis. Produk non agribisnis merupakan produk yang berasal dari bahan non pertanian, seperti contohnya produk otomotif, beberapa perabotan rumah tangga, stainless, dan lain-lain. Produk non agribisnis pada sistem tata niaga berbeda dengan produk agribisnis, di mana produk agribisnis atau pertanian cenderung mudah rusak dan busuk. Justru produk non agribisnis memiliki ketahanan yang cukup baik. Selanjutnya yaitu ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan unsur utama dalam pemasaran yang menghasilkan pendapatan dan penjualan produk dan juga menentukan nilai suatu produk. Biaya keuntungan, persaingan, dan perubahan keinginan pasar merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga suatu produk. Setelah itu, harga produk ini akan menjadi hal yang nantinya dipertimbangkan konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk. Pada pemasaran di pasar Benjeng, beras yang dipasarkan merupakan beras yang sudah diolah semula masih padi melalui proses penggilingan menjadi beras sudah mengalami perubahan dengan harga 10.700 per kilonya. Berikut analisis struktur pasar pada komoditas beras yang dapat dihitung dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu market share, IHH index,
Rosenbluth atau CR4. Pada hasil wawancara kali ini akan dihitung menggunakan pendekatan indeks Hirschman-Revindal atau yang disebut IHH. Adapun perhitungan analisis struktur pasar ya sebagai berikut. Dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan menggunakan indeks Hirschman-Revindal IHH di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur pasar komoditas beras yang terdapat di pasar Benjeng Gresik adalah pasar yang mengarah ke pasar oligopoli dengan nilai 0 kurang dari 0,339 kurang dari 1. Berikutnya yaitu ada analisis perilaku pasar. Lembaga pemasaran pada komoditas beras dilakukan oleh beberapa saluran pemasaran. Lembaga pemasaran yang terlibat dalam saluran pemasaran komoditas beras adalah petani, pedagang besar, pedagang pengepul, pedagang pengecer di pasar, dan konsumen. Jenis-jenis saluran pemasaran dalam pemasaran komoditas beras di Pasar Benjeng, Kabupaten Gresik, yaitu saluran pemasaran 1 dari petani ke pedagang pengepul, pedagang pengepul kepada pedagang besar, pedagang besar kepada pedagang pengecer, dan ke konsumen. Saluran pemasaran 2 yaitu petani ke pedagang pengepul, ke pedagang pengecer, langsung ke konsumen. Berikutnya yaitu ada analisis kinerja pasar. Ada margin pemasaran, di mana margin pemasaran beras di Desa Srinoboyo dapat dianalisis dari beberapa saluran pemasaran yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 saluran pemasaran beras di Desa Srinoboyo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Yang kedua ada farmer share. Jika dilihat dari kedua saluran pemasaran yang ada, maka besarnya farmer share yang diterima petani padi di Desa Srinoboyo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik adalah dilihat dari besar kecilnya kebutuhan konsumen beras yang ada di Desa Srinoboyo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Sekian itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.